Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Rana Sasabella, NIM 06051382227091. Hari ini kita berkesempatan untuk mempelajari kurikulum 2013 mengenai KD 3.4 untuk mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Rana Sasabella. Hari ini, Ibu telah menyiapkan PPT interaktif dan di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui game kit. Untuk itu, langsung saja kita ke video pembelajarannya. Harap disimak ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama adalah setelah melihat dan mendengarkan PPT yang dijelaskan oleh guru, peserta didik mampu memperjelas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyimpulkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Setelah mendengarkan hakikatnya dari C.F. Strong, selanjutnya C.F. Strong juga menjelaskan mengenai ciri-ciri negara kesatuan. Pertama, memiliki satu konstitusi. Di Indonesia, satu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah satu kepala negara. Kepala negara Indonesia adalah presiden. Yang ketiga adalah satu dewan menteri atau kabinet, yaitu seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, memiliki satu parlemen, di mana satu parlemen itu adalah seperti MPR, DPD, DPRD, DPR, RI, dan masih banyak lainnya. Materi selanjutnya adalah sistem negara kesatuan. Di dalam sistem negara kesatuan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk desentralisasi adalah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantranya sendiri. Untuk contoh dari sentralisasi adalah seperti MPR, DPD RI. Sedangkan untuk desentralisasi adalah contohnya seperti DPRD, DPD, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya adalah materi dari karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kilas kembali sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini sesuai dengan hasil rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tertulis dari pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nomor 2 adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 berbunyi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah ketetapan MPR dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia.
Selanjutnya adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang dari segi kewilayahannya ini. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya adalah kesatuan wilayah, mencakup pertama adalah kesatuan politik, yang kedua adalah kesatuan hukum, yang ketiga adalah kesatuan sosial budaya, yang keempat adalah kesatuan ekonomi, serta yang terakhir adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini dengan membuka searching dengan kata kunci GameKit, lalu masukkan kode yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Guru telah mempersiapkan kode game yang akan dimainkan. Setelah itu memasukkan nama pemain atau nama peserta yang akan ikut bermain. Kita tunggu untuk guru memulai permainan. Baiklah, mungkin itu saja media yang dapat saya tampilkan hari ini. Maaf apabila banyak kekurangan. Ampun, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.